Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah seseorang yang tergabung dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran ialah istilah yang diberikan untuk orang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. A. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran sebanyak 2 atau 3%. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. B. Pengangguran siklikal. Ekonomi tidak selalu berkembang cepat. Terkadang permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Semakin banyak pekerja baru yang direkrut dan pengangguran turun, tetapi pada saat lain permintaan keseluruhan turun dengan jumlah yang sama. E. Pengangguran struktural. Penurunan ekonomi akan menyebabkan penurunan aktivitas manufaktur di industri, dan beberapa pekerja harus diberhentikan dan dibuat mubazir. Pengangguran yang memanifestasikan dirinya diklasifikasikan sebagai pengangguran struktural. Disebut demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun belalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, lahan pertanian. Di pabrik, ada kalanya robot menggantikan tenaga manusia. Pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya disebut sebagai pengangguran teknologi. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. A. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini hasil dari peningkatan lowongan yang lebih rendah dari peningkatan tenaga kerja. Akibatnya, semakin banyak pekerja tidak menemukan pekerjaan dalam perekonomian. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau kemunduran dalam pengembangan suatu industri. B. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran memanifestasikan dirinya terutama di bidang pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan kerja dan jumlah pekerjaan tergantung pada banyak faktor, antara lain ukuran perusahaan, jenis kegiatan bisnis, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai harus diperhitungkan. C. Pengangguran bermusim. Pengangguran terutama ditemukan di pertanian dan di perikanan. Di musim hujan, nelayan karet dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan dipaksa menganggur. Sementara di musim kemarau, bahkan petani tidak dapat bekerja di tanah mereka. D. Setengah menganggur. Di negara berkembang, migrasi dari daerah ke pedesaan ke perkotaan sangat cepat. Akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat dengan mudah menemukan pekerjaan. Beberapa terpaksa menganggur penuh waktu. Selain itu, mereka yang tidak menganggur tetap tidak bekerja penuh waktu dan jam kerjanya lebih rendah dari biasanya. Adanya pengangguran akan berdampak pada berbagai sektor. Di antaranya adalah pada sektor perekonomian negara dan masyarakat. Bagi perekonomian negara, pengangguran akan berdampak. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, dapat menambah utang negara. Kemudian, bagi masyarakat, pengangguran akan berdampak. Yang pertama yaitu pengangguran merupakan beban psikologis atau psikis. Yang kedua, pengangguran dapat